Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimah yang beriman dimanapun berada, kembali pada kesempatan siang hari ini saya menyapa dan mendoakan semoga kita semua masih dalam limpahan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, sempurna dalam nikmat jasmani dan rohani, dan juga tetap teguh istiqomah dalam menikmati Islam, iman dan ihsan tentunya. Yang mudah-mudahan juga kita senantiasa tidak lupa setiap harinya bersalawat kepada Rasulullah SAW sebanyak-banyaknya, karena yang paling dekat kedudukannya pada nabi-nabi di dalam surga adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada beliau. Dan satu kali kita bersalawat, dalam hadis sahih disebutkan, maka Rasulullah membalas salawat kita dengan 10 kali salawat yang sepadan dengan yang kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. Pada teman-teman sekalian, pada kesempatan di siang hari ini, izinkanlah saya kembali berbagi. Mari kita mengaji kembali. Kali ini di kitab Sunan Ad-Darimi di halaman 94, tidak kitabnya sama. Di kitab awal-awal ya nih, di kitab Muqaddimah atau kitab pembukaan sebelum ke bab taharahnya, di nomor hadis 343 ini, 343, yaitu tentang keutamaan para guru ya, atau para pengajar ilmu pengetahuan. Jadi kalau misalnya ada kitab ya, kita ngaji tentang kitab alim wal muta'alim, berarti tentang ulama ya, guru alim yang mengajarkan pengetahuan. Muta'alim adalah kita yang belajar pengetahuan, atau para murid, santri yang mengamalkan ilmu pengetahuan tersebut. Jadi tingkatan belajar nih, pada tahapan belajar dengan sungguh-sungguh, tidak harus mencari celah-celah ataupun keburukan guru, karena itu akan bisa mengurangi keberkahan itu sendiri. Bahkan ada seorang imam yang terkenal, ketika sebelum hadir ke majelis taklim, dia bersedekah dahulu dengan tujuan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dinampakkan aib guru di hadapannya atau dibukakan aib guru padanya, supaya tetap dia takzim kepada gurunya, seperti itu, dan menghormati gurunya dengan sebaik-baiknya. Keutamaan guru itu atau pengajar ilmu pengetahuan dalam hadis ini disebutkan, yaitu didoakan ya, didoakan makhluk-makhluk semuanya berdoa yang ada di bumi ini kepadanya, memintakan ampunan. Bahkan nanti penjelasannya ada di kitab Sunan Ibnu Majah, juga lebih panjang penjelasan tentang bab penuntut ilmu pengetahuan seperti itu. Langsung saja, di sini diriwayatkan oleh sahabat Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas anhuma, ponakan Rasulullah, juga sahabat junior Rasulullah. Di nama aslinya adalah Abdullah bin Abbas. Abbas ini adalah paman Rasulullah. Jadi Ibni Abbas atau Abdullah bin Abbas ini adalah anak daripada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Qala, ia berkata, muallimul khairi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hutu fil bahri. Jadi para penuntut ilmu itu yang baik ya, penuntut pengetahuan yang baik, baik teman-teman sekalian, mohon maaf pada sedikit jeda tadi, ada gangguan teknis. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kami bacakan dari Ibnu Abbas tadi ya sudah. Muallimul khairi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hutu fil bahri. Jadi para pengajar kebaikan itu senantiasa dimintakan ampun ya oleh segala sesuatu yang ada di bumi gitu. Jadi segala sesuatu yang ada di bumi itu memintakan ampun bagi para pengajar kebaikan. Itu hatta al-hutu fil bari, sampai ikan paus yang di lautan pun juga memintakan ampun untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan, seperti itu. Adalah keutamaan para pengajar ya. Jadi jika kita belajar pengetahuan dan juga sudah sampai level pada faqih atau faqihu fiddin, paham tentang pengetahuan agama, maka ada kewajiban untuk mengajarkannya kembali. Dan ini guru-guru yang mengajarkan pengetahuan kebaikan itu senantiasa dimintakan kebaikan ataupun dimintakan ampun oleh seluruh makhluk, seperti itu, oleh seluruh makhluk yang ada di bumi, atau segala sesuatu memintakan ampun untuknya, baik itu berupa pohon-pohon ataupun ikan-ikan yang di lautan dan binatang yang di daratan. Sampai ikan paus pun juga mendoakannya. Yang kita kenal ikan paus adalah ikan yang sangat buas seperti itu, tapi dia mendoakan orang-orang yang mengajarkan pengetahuan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kitab Sunan Ibnu Majah juga dijelaskan ya tentang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka dia akan dipermudah jalanannya untuk menempuh jalan menuju ke surga, seperti itu. Dan para
ulama itu yang mengajarkan pengetahuan, yang mengajarkan kebaikan itu tentang agama, itu adalah pewaris para nabi, dan nabi tidak mewariskan dirham serta tidak mewariskan dinar seperti itu. Dan semua makhluk ya di darat dan di lautan itu semuanya, ikan-ikan yang kecil sekalipun, kalau paus kan besar ya itu. Jadi dalam hadis yang berbeda disebutkan ikan yang paling kecil sekalipun di lautan itu juga akan mendoakan orang-orang yang menuntut pengetahuan, dan termasuk juga yang mengajarkan pengetahuan ini. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran yang bermanfaat, dan kita senantiasa terus menuntut ilmu pengetahuan dan mengajarkannya dengan kapasitas kemampuan kita, tentunya dengan pengajaran yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.